yang berbasiskan mRNA tadi, Ya, Pfizer, Moderna, memang respon imun yang diaktifkan tuh kuat, maka efek sampingnya juga relatif kuat. Vaksin berbasis genetik sel ya, secara umum. Ini sekali lagi adalah bersifat personalistik ya, personalized, individualistik. Jadi dia cuma bisa diberikan pada pasiennya itu sendiri. Ya. Nah, namun bisa diproduksi, teknologinya ini bisa diadopsi secara massal. Ya. Secara teori, karena mengambil darah sendiri, lalu darahnya dipaparkan oleh protein tiruan di luar, lalu dimasukkan, logikanya betul, karena kan memasukkan darah sendiri. Iya. Ya kan? Namun, bukan berarti tidak ada vaksin COVID lain yang tidak bisa dipakai untuk pasien penderita komorbid. Tadi seperti saya bilang, kalau di negara lain, pasien penderita komorbid itu boleh mendapat vaksin COVID. Ya, di Indonesia kita lebih berhati-hati. Nah, terus sekarang punya data ya, Dok ya? Karena datanya belum banyak. Data kita kan umumnya dikumpulkan dari orang-orang sehat. Iya, betul. Nah, namun tadi seperti sudah saya utarakan, sekarang muncul tipe vaksin baru yang berbasiskan protein. Yang tadi saya bilang ada vaksin Anhui yang diuji cobakan di Jakarta dan di Bandung tahun kemarin, ya. Terus ada vaksin Novavax, ya, yang dikembangkan di Amerika, ya, dan diproduksi secara massal, secara global di India. Salah satunya dikirimkan ke Indonesia. Vaksin berbasis protein, secara historis itu memiliki tingkat keamanan yang sangat baik. Bedanya apa ya, Dok? Yang mungkin bisa dijelaskan dibandingkan yang sebelumnya? Ya. Apakah sebelumnya bukan berbasis protein atau berbasis apa, Dok ya? Betul. Mungkin secara singkat, yang sudah kita terima vaksin COVID yang ada di pasaran saat ini adalah yang pertama adalah vaksin berbasiskan virus mati. Tadi Sinovac atau Sinopharm. Yang kedua adalah vaksin yang menggunakan vektor virus lainnya, misalnya yang AstraZeneca. Ya. Yang ketiga adalah vaksin yang berbasiskan mRNA, Moderna dan Pfizer. Nah, dari tiga ini, ya, yang virus mati, yang virus vektor atau yang mRNA, yang virus vektor dan yang mRNA memang memiliki efek samping yang lebih besar. Dan terutama yang mRNA relatif lebih besar dibanding tadi yang vaksin berbasiskan virus mati tersebut, yang Sinovac. Jadi vaksin Pfizer atau Moderna, efek sampingnya, KIPI-nya, ya, itu lebih sering. Betul, itu lebih sering dibandingkan vaksin Sinovac. Ya. Nah, karena efek sampingnya itu lebih sering, ya, dan datanya juga masih belum banyak, maka pemerintah kita melarang terutama penggunaan vaksin berbasis mRNA dan vaksin berbasis vektor virus yang AstraZeneca itu, ya, untuk diberikan pada pasien penderita komorbid, terutama pasien penderita penyakit autoimun. Ya, memang bahkan pemerintah sangat berhati-hati. Masih vaksin berbasiskan virus mati juga tidak diberikan. Nah, dan ini sesuatu yang disadari oleh kalangan ilmuwan seluruh dunia. Karena
memang terutama yang berbasiskan mRNA tadi, Ya, Pfizer, Moderna, memang respon imun yang diaktifkan tuh kuat, maka efek sampingnya juga relatif kuat. Makanya orang sekarang berbondong-bondong menciptakan ya menggunakan teknologi, sebenarnya bukan teknologi baru ya. Ya. Tapi untuk COVID ini boleh saya bilang adalah teknologi keempat, itu menggunakan proteinnya. Cuma menggunakan komponen dari si virus COVID. Misal ya, sebagai contoh. Misalnya ini adalah virus COVID. Nah, maka vaksin berbasis protein cuma menggunakan ininya aja. Oke, tutup botolnya. Itu menggunakan tutup botolnya. Ya. Akibatnya apa? Akibatnya adalah tutup botol ini bisa mengaktifkan tentara kita. Ya. Namun tidak terlalu kuat sehingga tidak akan menimbulkan efek samping yang berat. Dan ini sudah vaksin ini umum ya, banyak dipergunakan oleh vaksin untuk penyakit lain juga. Ya, makanya ya, ada ya vaksin COVID-19 yang aman untuk dipergunakan untuk pasien-pasien penderita komorbid yang berat. Yaitu vaksin basis protein seperti Anhui atau Novavax tadi, dan sudah disetujui di Indonesia. Ya tinggal tunggu peluncurannya di pasar. Sedang dalam itu juga ya dok ya, tahap uji klinis ya dok ya? Mereka tahap uji klinisnya sudah selesai. Oh sudah selesai, 1, 2, 3 juga ya? 1, 2, 3 sudah selesai. Oh oke. Anhui nama apa dok? Anhui nama vaksinnya. Anhui ini nama perusahaannya. Nama perusahaannya. Nama vaksinnya adalah GVivac. Oh, GVivac, oke. Ini bahkan untuk di Indonesia uji klinisnya dilakukan di Indonesia juga, di Bandung dan di Jakarta tahun kemarin. Oke. Dan hasilnya cukup bagus, ya. Dan ini sudah uji klinis sudah selesai, ya. Yang tadi yang dilakukan di Jakarta dan di Bandung itu uji klinis fase 3 loh. Fase 3, oke. Fase 3, ya. Uji klinisnya sudah selesai. Kabar baik ya dok? Kabar baik, sudah didaftarkan ke BPOM, sudah mendapatkan persetujuan dari BPOM, jadi tinggal tunggu peluncurannya ya menurut saya ya. Jadi proses massal juga ya dok? Betul. Jadi mungkin untuk teman-teman yang masih khawatir ya, teman-teman viewers yang masih khawatir dan menunggu-nunggu ya, berharap cemas terhadap vaksin Nusantara, ya. Karena vaksin Nusantara ini kita sama sekali tidak tahu hasilnya seperti apa, kapan akan diluncurkan, ya. Ada alternatif lain, itu yang berbasiskan protein tersebut. Teman-teman viewers dapat mempergunakan vaksin tersebut, ya, untuk melindungi teman-teman viewers yang mungkin menderita komorbid berat untuk tidak terinfeksi virus COVID-19 ke depannya. Oke. Ada yang satu hal yang menarik perhatian saya. Tadi kan diceritakan di vaksin Nusantara kan sel dendritik yang diambil dari darah si penerima atau darah si pasien itu kemudian dipaparkan antigen ya. Nah, bagaimana itu ya dok ya? Sekarang kan virus COVID kan selalu bermutasi terus ya. Ada yang virus dari virus Delta, virus kemudian Omicron, kemudian sekarang kita dengar juga ada strain baru ya. Nah, apakah sel dan kalau mungkin dari sistem kerja itu apakah dengan mutasi varian baru itu akan dikenali ya dok ya dengan sel dendritik ya? Dendritik ya. Ya. Sebenarnya masalah perubahan atau masalah mutasi dari si virus SARS-CoV-2 ini dihadapi oleh semua vaksin, tidak hanya vaksin Nusantara. Dihadapi oleh semua vaksin. Kenapa? Karena semua vaksin yang sudah semua vaksin COVID yang sudah beredar di pasaran itu menggunakan informasi dari virus COVID-19 pertama yang ditemukan di Wuhan. Ya. Pertama kan ditemukan di Wuhan. Vaksin yang produk vaksin yang dipergunakan oleh masyarakat luas ya. Nah, pertanyaan ini selalu muncul. Ya. Karena virus COVID ini kan terus berubah. Apakah vaksin yang menggunakan informasi Baheula zaman dulu masih berguna? Ya, betul.
eh, informasi yang kita dapatkan sejauh ini, ya, menggunakan hasil dari eh, vaksin Sinovac, vaksin AstraZeneca, Ya, ya. Pfizer, Moderna, ya, karena kita belum ada data dari vaksin Nusantara ya, jadi saya belum bisa mengomentari. Tapi kalau berdasarkan data yang ada dari vaksin-vaksin yang sudah ada di pasaran, ketika pasien mendapatkan booster, Ya. dan terutama dalam hal ini ketika mendapatkan vaksin booster berbasis mRNA seperti Pfizer atau Moderna, maka pelindungan pada individu tersebut, bukan pasien ya, kan masih sehat. Pelindungan pada individu tersebut meningkat, tetap meningkat, dan bisa melindungi dirinya terhadap infeksi si virus COVID-19. Ya, terlepas dari dia udah bermutasi sampai Omicron. Ya, dan ini merupakan satu tanda baik. Jadi vaksin yang ada di pasaran masih relatif bagus, ya, terutama yang vaksin yang mRNA tadi. Ya, namun ini tidak menutup ya satu kemungkinan bahwa ada suatu waktu vaksin kita akan jadi tidak efektif. Ya, sehingga sekarang beberapa perusahaan, beberapa grup peneliti mulai mengembangkan ya vaksin COVID yang menggunakan strain baru, ya, terutama dalam hal ini menggunakan strain Omicron. Ya, ini sebenarnya bukan satu pengetahuan baru. Ini sama sesuatu seperti itu, Dok, ya, sama seperti vaksin influenza ya. Betul, ini sama seperti influenza. Kalau mutasi virusnya strain baru selalu muncul terus ya, Dok, ya? Betul sekali Pak Feli. Vaksin virus influenza ya, virus influenza ini kan virus yang sangat gampang bermutasi. Dia lebih mudah bermutasi daripada vaksin COVID. Daripada virus COVID, Virus influenza lebih mudah bermutasi dibandingkan virus COVID. Ya. Karena dia sangat mudah bermutasi, makanya tiap tahun, terutama apabila kita tinggal di negara empat musim, kita selalu dianjurkan untuk mendapatkan vaksin influenza. Dan vaksin influenzanya tiap tahun tuh berbeda. Karena disesuaikan dengan strain yang lagi dominan tahun kemarin. Iya. Saya ingat waktu kuliah waktu di UCL ya, waktu biasa fall ya. Biasa ada fall, itu biasa ada mahasiswa di kampus itu antri itu vaksin flu ya. Itu dulu saya waktu pertama kali lihat aneh ya. Itu ada vaksin influenza ya. Ternyata berbeda ya, seperti yang antara di negara maju dengan negara berkembang ya. Betul Pak Feli. Dan ini sebenarnya satu pernyataan yang bagus dari Pak Feli bahwa sebenarnya di negara tropis seperti kita di Indonesia yang merupakan negara berkembang, virus influenza juga ada. Ya, kasusnya juga banyak dan juga menimbulkan kematian. Ya. Namun tingkat penggunaan vaksin influenza masih rendah di negara-negara berkembang, ya. Mungkin salah satu alasannya adalah karena vaksin influenza tidak disubsidi pemerintah. Berarti kan pengguna individu harus bayar full untuk mendapatkan vaksin influenza. Ya, ini mungkin agak berbeda dengan di negara maju, ya. Karena harus bayar sendiri, makanya tingkat adopsinya agak rendah, ya. Namun sebenarnya vaksin influenza ini sangat direkomendasikan, ya, karena virus influenza ini bukan sesuatu istilahnya monopolinya negara maju, negara barat saja, tidak, ya. Virus influenza juga menimbulkan kasus di Indonesia, ya. Jadi ini juga mungkin satu pesan buat teman-teman viewers juga untuk menyadari pentingnya vaksin influenza ke depannya. Kembali ke vaksin COVID, Pak Feli. Betul, seperti pernyataan Pak Feli tadi. Kemungkinan besar vaksin COVID akan diproduksi mirip seperti vaksin influenza. Dalam pengertian nanti secara periodik, secara berkala akan ada produk vaksin baru. Sebutnya booster lagi, Dok, ya? Booster lagi, ya. Tapi sebenarnya nggak bisa murni kita sebut booster ya, karena kita udah tujukan pada strain yang berbeda.
Ya kan, saat ini kita sebut booster karena baik dosis 1, dosis 2 maupun dosis 3 itu semuanya menggunakan strain dari virus Wuhan. Oh, masih pakai itu ya, Masih Mbak? Wuhan. Nah, nantinya kalau kita udah menggunakan strain yang lain dari virus COVID, misalnya strain Omicron atau bahkan strain yang nanti ke depannya yang mungkin akan muncul, semoga tidak, itu sebenarnya secara etimologi, secara penamaan kita tidak sebut booster sih, karena udah berbeda antigennya kan. Jadi kembali ke tadi pernyataan awal saya, ada kemungkinan vaksin COVID akan seperti itu, seperti vaksin influenza, diberikan secara berkala. Mungkin pertanyaan lanjutannya adalah periodiknya berapa lama? Berapa lama, betul. Ini sesuatu yang kita nggak tahu. Harapan kita akan tentu harapan terbaik kita adalah kita tidak membutuhkan vaksin tersebut. Iya, betul. Ya kan? Karena juga jadi mahal juga ya, mungkin dari anggaran negara juga cukup besar ya. Betul, itu harapan terbaik kita. Namun kalau itu tidak tercapai, mungkin berarti kita harus mendapatkan vaksin COVID yang menggunakan strain-strain baru secara berkala, dan mungkin tidak akan sesering vaksin influenza. Alasan saya menyatakan itu karena virus COVID tidak berubah secepat virus influenza. Oke. Ya, jadi karena dia tidak berubah secepat virus influenza, maka secara teorinya vaksin COVID seharusnya tidak akan diberikan sesering vaksin influenza. Oh, jadi mutasi yang virus influenza lebih cepat ya? Lebih sering cepat. Ya? Betul. Lebih sering, dan yang berbahaya, kita loncat ke influenza ya, yang berbahaya dari influenza adalah influenza tidak hanya menginfeksi manusia, tapi juga menginfeksi hewan lain. Burung, ya, unggas ya. Hewan peliharaan misalnya seperti babi. Dan yang permasalahan utama adalah virus influenza menginfeksi manusia dan virus influenza menginfeksi hewan peliharaan bisa menyatu, bisa bergabung, ya, berkoalisi. Kalau istilah ini kombinasi ya, rekombinasi ya. Betul, rekombinasi. Ini karena udah lagi hot mau pemilu kan. Ini bisa berkoalisi. Jadi satu virus baru yang mengakibatkan, terutama pada manusia, kita tidak mengenali lagi si virus itu karena berbeda total, ya kan? Dan itu yang menyebabkan si virus influenza ini secara berkala ya menimbulkan penyakit yang mematikan, ya. Kan sebelum COVID mungkin Pak Feli juga tahu ada flu burung. Ya, sempat ada flu babi sebelumnya, ya. Juga ada flu lain, misalnya yang terkena ada Spanish flu waktu Perang Dunia Pertama ya. 1918 ya, Dok ya. Betul. Jadi tingkat keberbahayaan virus influenza ya ini sebenarnya besar ya. Bahkan kalau menurut saya mungkin lebih besar dari virus COVID, karena kemampuan dia berubah sangat cepat dan kemampuan dia untuk bergabung juga sangat besar. Ya. Justru kita di Indonesia itu ya kurang gitu aware ya terhadap influenza. Kita lihat orang batuk pilek, anak-anak kadang-kadang kita lihat anak-anak yang pergi ke sekolah kadang batuk pilek, ingusan, sesuatu yang wajar ya, Dok ya. Betul Pak Beli. Dan mungkin kalau pada orang sehat, orang anak muda ya, gizinya baik, ya mungkin kena influenza, ya mungkin dia agak demam, ya pilek selama 3 sampai 5 hari, terus dia akan sembuh. Ya, permasalahannya kan sebenarnya terutama pada orang-orang yang rentan. Mirip seperti COVID. Resiko besarnya itu pada orang-orang rentan, ya. Lansia dan itu punya betul, lansia atau anak-anak kita yang belum divaksin. Ya, ini kelompok yang rentan ini yang kalau terinfeksi ini gejalanya bisa lebih berat, bahkan bisa menimbulkan kematian. Ya. Dan tadi pernyataan Pak Feli ini sangat menarik, dan mungkin juga kalau saya boleh menitipkan pesan terutama buat teman-teman virus adalah kalau ada gejala infeksi saluran pernafasannya, pilek, batuk, ya jangan memaksakan diri untuk pergi ke sekolah. Jangan memaksakan diri untuk bekerja, ya. Istirahat di rumah, ya.
Ya, jadi ini istilah ini kan sebetulnya seperti isolasi mandiri, Iya, betul, betul, ya betul. kan? Itu berbeda sekali ya di negara maju ya. Orang kalau kena batuk pilek, itu orang at least kalau sampai dia terpaksa untuk sampai masuk, dia pakai masker. Betul. Kemudian kalau dia sampai ada batuk pilek, dia nggak masuk kantor. Kalau kita di Indonesia kan kita dengar ya, kamu kenapa izin batuk pilek? Nah, gitu aja. Kalau nggak sampai mati, nggak tetap masuk kantor ya. Betul, betul. Perspektif dari istilahnya Pak, employer Hah? dan employee di Indonesia harus diperbaiki, ya. Tapi Ya, berubah ya sejak COVID ya, Dok ya. betul. Jadi walaupun ini mungkin terasa agak menyedihkan ya, tapi kita banyak belajar dari COVID-19 ya. Ya, salah satunya betul seperti kata Pak Feli, belajar untuk menggunakan masker yang baik, belajar untuk melakukan karantina mandiri, isolasi mandiri kalau ada muncul gejala. Ya, semoga pembelajaran yang sangat berharga ini ya akan terus dipakai ya. Menjadi budaya yang bagus ya. Jadi budaya yang baik di Indonesia ya, dan tidak ada lagi ya pemberi upah employer untuk memaksa karyawannya untuk bekerja, dan juga tidak ada alasan si karyawannya nekat untuk tetap pergi bekerja walaupun dia lagi banyak gejala, karena dia bisa menjangkiti orang-orangnya. Awareness daripada itu ya, daripada setiap individu juga akan melihat penyakit itu juga akan berbeda ya. At least dia tidak menyebarkan kepada orang lain lebih banyak ya. Betul, Pak Feli. Kesadaran dari sisi kesehatan masyarakat ya. Menjadi tanggung jawab kita bersama. Ya. Dok, ini mungkin cerita soal vaksin Nusantara ya, Dok ya. Apakah mungkin dari kita belajar dari vaksin yang dendritik yang diberikan pada penderita kanker ya. Apakah untuk masalah handling terus dari keamanan pada saat ini kan prosesnya saya lihat kan ini prosesnya kan lumayan cukup berbeda ya dibandingkan yang vaksin yang sebelumnya, vaksin yang konvensional, kita tinggal datang disuntik selesai gitu. Kemudian observasi beberapa jam ya. Tetapi kalau vaksin ini kan mesti ambil sampel darahnya, kalau dijelaskan oleh Dokter Terawan itu ambil sampelnya bahkan 4 tube ya. Kemudian setelah itu ada prosesnya di centrifuge, dipisahkan sampel darahnya, kemudian ambil untuk di sel dendritik ya. Kemudian dibiarkan dalam yang Dokter Terawan kayaknya dalam kantong ya. Dalam kantong ya, oke. Dalam backpack ya, seperti bag darah ya. Bag darah, oke. Kemudian itu kan prosesnya itu kan lumayan itu ya, betul dikerjakan oleh profesional ya. Kelihatannya kalau itu suruh orang ambil sendiri masuk ke cup itu kayak agak sulit ya dilakukan untuk mandiri seperti packnya itu ya. Nah, apakah pertanyaan gini, apakah mungkin ya Dok, mungkin pendapat dokter ya, apakah ini bisa nggak sih kira-kira untuk diproduksi massal? Itu jadi suatu pertanyaan yang bahkan jadi perdebatan sampai buat hari ini ya. Orang mengatakan vaksin Nusantara itu kayak teknologinya tidak mungkin dipakai untuk massal ya. Apakah tidak sesimpel seperti, karena mungkin ada proses-prosesnya rumit. Tapi rumit bukan berarti tidak mungkin sih, Dok. Mungkin bisa dijelaskan, Dok. Ya, pertanyaan yang bagus sih Pak Feli menurut saya. Vaksin berbasis dendritic cell ya, secara umum. Ini sekali lagi adalah bersifat personalistik ya, personalized, individualistik. Jadi dia cuma bisa diberikan pada pasiennya itu sendiri. Ya. Nah, namun bisa diproduksi, teknologinya ini bisa diadopsi secara massal. Ya. Tentunya produk vaksinnya cuma bisa diberikan pada individu tertentu. Teknologinya bisa diadopsi secara massal. Ya, secara teori. Namun betul seperti tadi Pak Feli sudah menyinggung bahwa ini tentunya harus dilakukan oleh tenaga medis yang terlatih. Proses handlingnya soal hal detail seperti itu ya. Betul. Kalau saya boleh menceritakan yang sipuleucel, ya menggunakan sipuleucel yang vaksin dendritic cell untuk kanker prostat, ini malah pasien penderita kanker prostat datang ke klinis, pasien datang ke klinik ya. Datang ke klinik, diambil darahnya, lalu darahnya ini tidak diproses di klinik itu. Darahnya ini dikirimkan ke satu tempat, satu pabrik ya, kalau boleh kita istilahnya analoginya pabrik yang memenuhi kaidah GMP. Apa itu GMP, Dok? GMP adalah Good
manufacturing process. Artinya Mhm. apa? Artinya adalah bahwa tempat produksi tersebut mematuhi kaidah-kaidah untuk menciptakan produk Mhm. yang nanti akan dipergunakan oleh manusia. Ya, Dipastikan aman dan safety bersih ya. betul, betul. Mhm. Aman, safety, bersih, ya, Mhm. tidak ada kontaminasi. Oh iya Dan betul tuh. tentunya tidak semua tempat punya fasilitas GMP. Mhm. Ya, bahkan di Amerika ya, tempat-tempat tertentu yang cuma punya GMP. Hmm. Ya, nah Apakah itu sama ya seperti kayak tempat-tempat ada biosafety level ya? tidak hanya itu. Ya, Oke. biosafety level ini merupakan satu indikator Mhm. uh, ke kelengkapan fasilitas di Kelengkapan. satu tempat Mhm. untuk menangani produk-produk yang diduga infeksius atau Mhm. menular. Oke. Ya. Oke. Nah, GMP ini itu Mhm. merupakan salah satu komponen dari GMP, namun GMP ini jauh lebih luas lagi karena Mhm. dia harus memastikan produk yang dibuat ini aman, bersih, tidak ada kontaminasi, Mhm. ya, tidak ada zat yang berbahaya. Ya, Mhm. kalau kita ambil analogi, Ya. misalnya kita pergi ke pabrik mungkin misalnya pabrik roti misalnya, Mhm. ya kan? Kita tentunya ingin melihat rotinya diproduksi secara baik kan. Iya ya. Orangnya yang membuat Betul tuh. membuat adonannya juga menggunakan masker, menggunakan sarung tangan, Mhm. menggunakan hair cap, ya Iya ya. kan? Menggunakan apa istilahnya menggunakan masker, menggunakan Mhm. jas lab, Iya ya. terus proses pembersih apa pengadukan tepung, terus dijadikan adonan, dimasukkan ke oven, Iya ya. terus nanti apa conveyor belt dengan baik. Setelah Mhm. udah selesai produk rotinya, terus nanti ada proses pembersihan. Itu kan sesuatu yang kita inginkan. Iya ya. Dan itu baru makanan loh. Baru makanan nih, orang Baru safety banget makanan. ya. Betul. Apalagi ini sesuatu yang perlu dimasukkan ke dalam tubuh ya. Betul. Betul. Ini dalam hal ini vaksin kan. Hmm. Mau dimasukkan ke dalam tubuh kita. Tentunya kita mengharapkan fasilitas yang memproduksinya akan punya tingkat Standar ya. tingkat yang lebih tinggi dong. Ya dong. Mhm. Bukan Mhm. bukan cuma tingkat pabrik roti, ya kan? Tingkat yang Mhm. jauh lebih tinggi. Ya, Mhm. dan nggak semua tempat punya. Iya ya Ya. betul tuh. Nah, kembali ke contoh si Puleucel itu, Mhm. ini setelah darah pasien kanker prostat diambil, Ya. ya, terus sama dokternya dikirim ke satu tempat. Nah, Mhm. di tempat itu yang punya fasilitas GMP, Good Ya. Manufacturing, yang memenuhi kaidah GMP, Mhm. itu nanti dari darahnya akan dipisahkan tadi sel dendritiknya, si Mhm. badan intelijennya, terus Mhm. diperkenalkan dengan antigen kanker prostat, Mhm. terus baru diproses, terus baru dikirimkan kembali ke Oh, klinik-kliniknya. Nanti di oke. kliniknya dokternya menerimanya, Iya terus ya. baru memasukkan ke tubuh pasien kanker prostat Mhm. tersebut. Mhm. Ya, ini yang mohon maaf saya belum melihatnya di vaksin Mhm. Nusantara. Saya tidak tahu nanti yang memproduksi vaksin Nusantara ini Mhm. tempatnya di mana. Oke. Apakah Mhm. Mhm. mematuhi kaidah GMP apa enggak? Mhm. Dan Mungkin karena belum banyak informasi ya dok ya. Ya. betul, betul. Dan Nah, mungkin jadi itu yang jadi pertanyaan ya dok ya. jadi pertanyaan dan yang menimbulkan pertentangan dari berbagai pihak, ya kan? Mhm. Tidak mungkin darahnya cuma diambil, misalnya untuk kita Mhm. kalau sekarang ngomong vaksin Nusantara, tidak mungkin kan? Iya ya. Misal Pak Feli ke tempat praktek saya ambil Mhm. darah Pak Feli, Mhm. lalu saya taruh aja Barangan ya. taruh sembarangan di Sukanya inkubator, gitu ya. ya kan? Di tempat praktek saya. Mhm. Lalu Pak Feli datang lagi 2 minggu lagi ya, 2 minggu lagi datang, Mhm. terus darah Pak Feli saya masukkan lagi ke tubuh Pak Feli. Hmm. Serem Tempat juga pra- kayak gitu ya. Kalau Iya, vaksin tempat nggak jelas praktek ya. saya kan tidak memenuhi sertifikasi GMP, Betul ya tuh. kan? Tempat praktek saya kan praktek dokter, Iya ya. bukan tempat produksi vaksin. Nah, Hmm. ini mungkin yang perlu kita mendapatkan penjelasan, Oke, oke. klarifikasi dari timnya Dokter Terawan, Oke, baik baik. sehingga polemik ini bisa diselesaikan dengan baik ya. Mhm. Karena harapan kita bagaimanapun juga secara teori vaksin berbasis dari Mhm. sel deteksi ini mungkin berguna, Iya ya ya betul. ya kan? Makanya kita membutuhkan data-datanya Mhm. dibuka untuk umum Iya ya. sehingga banyak mata yang melihat, Mhm. banyak Ikut mata yang mengawasi juga ya. mereview, mengawasi, Bukan untuk menghambat ya dok ya. bukan untuk menghambat. Iya Karena ya. sekali lagi Setuju itu. kita semua menciptakan produk tujuannya untuk mengobati pasien Hmm. dan dalam aspek Mhm. vaksin adalah untuk mencegah timbulnya penyakit.
Ya, untuk kepentingan masyarakat ya, betul ya. Untuk kepentingan masyarakat luas. Kalau ada satu produk yang bagus, tentunya tidak pihak-pihak yang terkait tidak akan menghambat. Ya, yang pasti BPOM tidak mungkin akan menghambat. Jadi ini mungkin saya jadi juga akan itu ya, seperti yang diisukan seperti di berita tuh ada isu yang sentimen terhadap Dr. Terawan, atau dianggap kalah saingan, atau dianggap sebagai sesuatu yang kompetitor terhadap penjual vaksin, atau yang isu-isu seperti itu, Dok. Nah, mungkin di luar itu orang bertanya, apakah tugas Ikatan Dokter Indonesia, IDI, itu yang bertugas untuk melakukan pengujian terhadap vaksin?